Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 6 Desember 2024. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiri. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan 3 unit kapal ikan asing pencuri ikan berbendera Malaysia yang sedang beraksi di perairan Selat Malaka. 3 kapal ikan asing yang melakukan pencurian di Selat Malaka berbendera Malaysia. Kapal ikan asing ini menangkap ikan di perairan Selat Malaka menggunakan alat tangkap terlarang, yaitu trawl tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya ekosistem laut terganggu hingga merusak laut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono pada konferensi pers di Dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan Belawan Kamis siang kemarin. Penangkapan terhadap kapal ikan asing ini dilakukan oleh tim kapal pengawas Hiu 16. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 unit kapal ikan asing beserta 3 nahoda dan 16 anak buah kapal. Selain itu, barang bukti lainnya adalah ikan sebanyak 200 kg dan alat navigasi serta alat bantu lainnya. Kerugian negara yang dapat diselamatkan mencapai 16 miliar rupiah. Barang bukti jelas 3 kapal, ya. 3 kapal tersebut, terus kemudian barang buktinya ada ikannya di situ, kurang lebih 200 tonan lah itu, 200 kilo, sorry. Terus kemudian alat-alat navigasi, terus kemudian yang ada di kapal itu alat bantu semuanya itu menjadi barang bukti dan si tersangka. Tangkapan kita di dalam 1 tahun ini ya, sampai bulan Desember. Setelah kita hitung dari valuasi, kemudian dari ikan yang ditangkap, kemudian dari ekologi yang ada, 3,5 triliun. Bayangkan. Sebelumnya petugas juga telah menangkap tindak kriminal pencurian ikan. PSDKP berhasil mengamankan 212 kapal perikanan, di mana terdapat 182 KII dan 27 KIA yang berhasil diamankan. Nilai potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan per tahun mencapai 3,5 triliun rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP berhasil mengamankan 3 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia yang tengah mencuri ikan di perairan Selat Malaka Indonesia. Dari 3 kapal ditangkap, 16 anak buah kapal beserta nahkoda berhasil diamankan. Inilah detik-detik penangkapan 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang dilakukan kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tengah melaksanakan patroli di Selat Malaka, perairan Indonesia. Aksi saling kejar-kejaran dan sejumlah tembakan peringatan diletuskan ke udara guna menghentikan kapal ikan asing tersebut. 16 orang anak buah kapal dan nahkoda warga negara Myanmar diamankan petugas beserta 200 kg ikan campur berhasil diboyong ke dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan PSDKP Belawan. Pung Nugroho Saksono, Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, mengatakan modus para pelaku pencuri ikan ini dengan cara ship to ship, yakni satu kapal melakukan pencurian, kemudian dioper ke kapal lain. Selain itu, para pelaku menggunakan jaring jenis pukat trawl yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Mereka biasa menunggu lengahnya petugas yang pasti hit and run, ngambil pergi gitu. Nah, kita harus sabar.
tunggu dia, ya kan? Oke, kan terpantau nih di kursual kita. Baru masuk jam berapa dia baru masuk nih? Sekali, 2 kali gitu kan, kita pelajari, ya sudah, mainkan, saya serbu dengan kantor. Udahan itu, nanti bisa lihat. Itu alatnya, ini gulung jaringnya tuh ya, sebesar itu kan? Bukan harimau. Bukan harimau. Makanya dia bilang dalam waktu 8 hari palkah penyu semua. Karena alat-alat seperti itu. Sementara teman-teman kita di Belawan nggak pakai troll. Kini ketiga kapal ikan asing beserta barang bukti alat GPS masing-masing kapal dan 16 anak buah kapal diboyong ke stasiun PSDKP Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Bea Cukai dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta TNI Polri melakukan pemusnahan dari penindakan kepabeanan dan cukai dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyeludupan barang ilegal di Sumatera Utara senilai 3 miliar lebih. Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Sugeng Aprianto saat memimpin konferensi pers kasus penindakan barang ilegal mengatakan pihaknya bersama instansi terkait berhasil mengungkap ribuan kasus pelanggaran yang terdiri dari 647 kasus ekspor-impor, 596 kasus cukai, dan 186 kasus narkoba. Barang ilegal dari negara luar yakni Thailand dan Malaysia. Kasus ini terjadi di berbagai wilayah seperti Belawan, Kuala Namu, Medan, Kuala Tanjung, Pematang Siantar, Teluk Nibung, dan Sibolga. Barang ilegal yang disita pun beragam, meliputi pakaian bekas, kosmetik, produk kesehatan, makanan, spare part, produk elektronik hingga 1 unit kapal kayu. Selain itu terdapat jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman keras ilegal dengan total potensi kerugian negara mencapai 11,9 miliar. Penyitaan ini penyitaan ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari ancaman kesehatan maupun ekonomi. Menindaklanjuti penindakan tersebut, Bea Cukai melakukan pemusnahan terhadap barang ilegal senilai miliaran rupiah lebih. Beberapa dari beberapa negara tetangga, Thailand dan sebagainya, Malaysia, dan itu semua masuk melalui pintu-pintu, dan kita sadari bahwa kita itu banyak pelabuhan tikus itu masuk, kemudian kita tangkap, dan tentunya karena wilayah Sumatera Utara luas, maka kemudian kita bersama-sama dari awal kemudian melakukan tukar menukar informasi sampai dengan kemudian menindak bersama. Untuk yang kedua adalah berkaitan dengan cukai, kita mayoritas walaupun ada sebagian rokok tadi ada yang berasal dari luar negeri, tetapi ada sebagian besar itu berasal dari Pulau Jawa. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Medan memusnahkan barang bukti senilai 1,5 miliar rupiah lebih dari hasil berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkoba jenis sabu dan ganja hingga sejumlah botol minuman keras yang berstatus ilegal. Bersama dengan sejumlah instansi penegak hukum pendamping yakni kepolisian hingga Badan Narkotika Nasional Sumut, Kejaksaan Negeri Medan memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika dan psikotropika yang secara keseluruhan mencapai 745 perkara dengan rincian narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 kg yang diperkirakan senilai 1,5 miliar rupiah. Narkotika jenis ganja sebanyak 800.000 gram lebih dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 gram lebih. Sedangkan barang bukti lainnya yakni dalam tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum sebanyak 85 perkara yang terdiri dari tindak pidana perjudian, pencurian hingga perbuatan asusila. Selain itu juga barang bukti berupa orang dan harta benda sebanyak 204 perkara yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penipuan atau penggelapan hingga pembunuhan. Pemusnahan dilakukan dengan 2 cara, yakni narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara di blender dan lainnya dengan cara dibakar hingga hancur.
barang bukti ketiga. Pemirsa, Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Mandailing Natal bersama TNI Polri geledah 4 rumah kurir narkoba antar pulau yang ditangkap di Bangka Belitung membawa narkotika golongan 1 jenis ganja sebanyak 55 kg dari Mandailing Natal. Isak tangis keluarga pecah setelah melihat tersangka sudah memakai rompi tahanan BNN. 4 tersangka kurir narkoba yakni berinisial MN warga desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, dan 3 rekannya ARL, PN, serta RN warga desa Gunung Tua, Jai, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal ditangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 1 Desember 2024 yang lalu. Keempat tersangka membawa ganja kering sebanyak 55 kg dari Mandailing Natal yang akan diedarkan di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penggeledahan rumah keempat tersangka yang disaksikan masing-masing pihak keluarga dan perangkat desa tersebut tidak ditemukan narkotika. Ada yang berperan sebagai pengemudi dan cadangan pengemudi yang membawa narkotika golongan 1 tadi ke Bangka Belitung, dan ada juga sebagai kurir yang yang membawa daripada narkoba. Sementara pengendalinya ada yang lain yang dalam hal ini belum tertangkap. Hasil penggeledahan kita pada hari ini di rumah masing-masing ke-4 TKP ini yang berhubungan dengan narkotika golongan 1 negatif ditemukan. Berat barang bukti untuk kasus Diketahui barang haram tersebut diperoleh dari Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal yang dikendalikan salah satu bandar yang masih ditahan di lembaga pemasyarakatan. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Medan terlibat saling serang hanya karena permasalahan sepele. Sejumlah kendaraan dan warung milik warga terkena dampak akibat saling serang antar mahasiswa yang menggunakan batu dan benda tumpul lainnya. Sejumlah kendaraan hingga warung milik warga terkena dampak kerusakan akibat aksi saling serang antar mahasiswa salah satu kampus swasta di Kota Medan. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan yang turun ke lokasi langsung melakukan mengarisir guna melerai kedua kelompok terlibat bentrokan ini. Sejumlah mahasiswa yang terlibat bentrokan hingga hari ini masih terlihat bersiaga di lokasi kejadian, sehingga sejumlah personel kepolisian juga melakukan penjagaan di sekitar kampus tersebut. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, polisi belum ada menetapkan tersangka hingga melakukan penahanan terhadap beberapa mahasiswa yang terlibat bentrokan tersebut. Namun, polisi mengultimatum jika bentrokan susulan kembali terjadi, maka langkah tindakan tegas akan diambil sebab bentrokan ini menyebabkan kerugian yang dialami warga sekitar lokasi. Tapi tidak ada boleh saling membalas dalam bentuk kekerasan. Aman semua udah? Oh, ditangkap, nggak ada. Ini kan konflik yang terjadi, pertikaian terjadi di antara anak-anak kampus ya. Ya, jauh-jauh dari euforia remaja. Bentrokan terjadi diduga hanya karena masalah sepele, yakni saling ejek antar kedua kelompok. Namun polisi menghimbau untuk kedua kelompok agar menahan diri dan tidak terjadi bentrokan susulan yang meresahkan warga sebelum dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu meringkus seorang residivis penyalahgunaan narkoba yang telah berulang kali masuk bui. Tersangka kembali diringkus petugas saat hendak mengkonsumsi sabu. Tak jera dengan hukuman masuk bui sebanyak 2 kali dalam kasus pidana narkoba,
DSH alias Putra, 39 tahun warga Pila Hilir, Labuan Batu, kembali diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu di salah satu kamar indekos yang kedapatan lagi asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tepatnya di Kelurahan Cendana, Rantau Utara, Labuhan Batu. Dari penyidikan awal, tersangka mengakui terjerat penyalahgunaan narkoba tersebut sejak tahun 2015 silam dan telah 2 kali menjadi terpidana kasus narkotika. Ibtu Ropensus Manik mengatakan, dari dalam saku tersangka diamankan 1 paket sabu yang dibalut lakban hitam. Sebelumnya tersangka juga telah menjalani pidana kurungan penjara sebanyak 2 kali dengan kasus narkotika. Di mana tersangka melakukan penangkapan di Ganggulian, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Tersangka ini merupakan residivis. Ini sudah kali ketiga dia berurusan dengan yang wajib. Pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku penganiaya istri dan mertua di Kecamatan Bintang Kayu, Serdang Bedagai diringkus ke Mapolres untuk pendalaman motif serta penanganan proses lebih lanjut. Muhammad Diki Haryanto, pelaku pembunuh istri dan penganiayaan terhadap ibu mertua ini digelandang ke Polres Serdang Bedagai guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah aniaya istri dan ibu mertua. Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Heri Rakuta Sitepo mengatakan, terduga pelaku Muhammad Diki Haryanto, warga Dusun Cemara, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masih, Hulu Kabupaten Serdang Bedagai, melakukan penganiayaan terhadap istri dan mertuanya berdalih sakit hati karena korban tidak mau diajak rujuk. Di mana korban membawa 2 orang anak mereka ke rumah orang tua korban pasca cekcok dengan suami dan sudah sekitar 15 hari tinggal di rumah orang tuanya. Karena dipengaruhi emosi dan narkoba, pelaku mendatangi kediaman korban dan setelah sempat adu mulut, pelaku melakukan penganiayaan secara brutal kepada istri dan mertua perempuannya. Istrinya menderita luka berat dan meninggal di tempat, sedangkan mertuanya menderita luka berat dan kondisinya kritis di Rumah Sakit Bayangkara, Tebing Tinggi. Tersangka ini melakukan mengambil parang yang ada di dalam rumah tersebut dan tanpa belas kasihan dengan membabi buta melakukan pembacokan kepada istrinya sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mertuanya sendiri sekarang sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka berat. Sakit hati terhadap istrinya sendiri. Untuk barang bukti sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di depan kita ini, sangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang pengendara dan penumpang mobil minibus yang merupakan kakak beradik babak belur diajar warga lantaran kabur usai menabrak pengguna jalan di kawasan industri modern Kota Medan. Mobil pelaku dihancurkan warga yang kesal karena pelaku bertahan di dalam mobil. 1 unit mobil sedan dengan nomor polisi BK 1358 ABT yang dikendarai kakak adik bernama Alu dan Aili dihancurkan warga saat tertangkap di kawasan industri modern Medan lantaran kabur usai menabrak 2 orang pengguna jalan. Kedua pengendara yakni sopir dan penumpang tersebut mencoba bertahan di dalam mobil dan dikeluarkan secara paksa, dihajar warga hingga babak belur usai menabrak seorang pengendara motor Ambri Syahputra dan pejalan kaki Luhut Simanusong di kawasan Pilal Ujung, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP Edward Simanjuntak mengatakan kejadian berawal saat mobil minibus yang dikendarai Aili menabrak seorang pengendara di kawasan Jalan Bilal Ujung, Kota Medan. Panik karena takut dihajar massa, pelaku kabur hingga tertangkap di kawasan industri modern Medan. Beberapa masa dia ditangkap lagi sehingga pengendara ini kabur sampai ke ujung tol Tebing Mulia karena
di situ banyak kendaraan yang mau masuk, motet, kendaraan expander tidak bisa masuk. Dan disitulah terakhir masa menggeruki pengemudi ataupun penumpang yang ada di mobil serta kendaraannya dihancurkan massa. Ini mobil minibus yang ringsek parah akibat dihancurkan massa dibawa ke kantor Jasa Marga Medan. Sementara itu pengemudi mobil dan penumpang yang mengalami luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Pemirsa, besi pelat dan baut jembatan Saibatang Serangan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat hilang dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan warga dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Hilangnya besi pelat dan baut jembatan Saibatang Serangan pertama kali diketahui masyarakat beberapa hari yang lalu saat hendak memancing ikan. Hilangnya pelat dan baut besi jembatan tersebut sudah tersebar luas di masyarakat. Jembatan tersebut merupakan akses vital kendaraan masyarakat. Mendengar laporan tersebut, tim terkait dari pihak Porkopimca dan juga Bina Marga turun untuk mengecek kondisi jembatan yang hilang plat dan baut jembatan. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, diketahui besi dan plat baut jembatan juga hilang berjumlah 72 plat dan 75 baut. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap pelaku pencurian karena keamanan jembatan juga menjadi perhatian agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas. Camat Tanjung Pura Tengku Reja Aditya mengatakan, pemerintahan kecamatan sudah menghubungi Polsek Tanjung Pura untuk menyelidiki kasus ini. Hilangnya 80 baut dan beberapa plat sudah didata oleh pihak kecamatan. Sampai sekarang itu terduga pelaku sudah diamankan dan sudah sampai saat ini juga sudah dibuat laporan pengaduan dari pihak Bina Marga Langkat dan Bina Marga dari provinsi. Mungkin nanti ke depannya kita bakal bentuk tim khusus untuk penanganan dan pengamanan juga di area sekitar. Biar Tanjung Pura ini lebih bertuah di martabat, makanya saya ajak juga seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama saling jaga kemarwah, jaga adat istiadat tempat. Informasi lainnya, pemirsa, eksekusi lahan sertifikat hak milik nomor 74 Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Diduga putusannya cacat hukum hingga petugas merubuhkan bangunan tersebut kemarin. Eksekusi lahan seluas 17.187 meter persegi dan perobohan bangunan dilakukan dengan alat berat dipimpin oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Austin Sidauruk tanpa pengamanan dari aparat kepolisian. Dari kejadian ini membuat termohon Sohwan menilai eksekusi tidak mempedomani buku administrasi dan teknis peradilan perdata umum serta perdata khusus Republik Indonesia. Hal tersebut karena barang yang dieksekusi milik tergugat berada di tangan pihak ketiga, yakni PT Pancamas. Dalam proses peradilan, gugatan akte tanggal 31 Januari 2023 tidak pernah ditunjukkan merupakan pertimbangan Dewan Hakim hingga diharapkan ditinjau kembali. Selain itu, persoalan sengketa tanah ini diduga adanya mafia peradilan, pengingat pemohon eksekusi Susanto telah menetapkan tersangka oleh Polda Sumut dugaan tindak pidana pemalsuan surat terhadap lahan yang dieksekusi. Penggugat itu Susanto mendapatkan ini dengan menggunakan surat yang diduga palsu dengan atas nama Durianti untuk mengambil dari BPN. Jadi surat saat 74 ini diduga diambil dari BPN dengan cara yang tidak benar. Nah, ini dijadikan sebagai gugatan. Nah, ini diterima sama BPN. Dan sudah ada laporan polisi. Sampai saat ini si Ahai sudah ditersangkakan. Jadi sudah tersangka oleh Polda. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Austin Sidauruk mengatakan eksekusi lahan sudah dilakukan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan. Itulah kita kan sebagai manusia juga kan gitu loh, punya
Ya kita ada kebijakan tapi harus ada yang baik, kalau enggak nanti ya kalau secara umum kita habisi aja, tapi kan kasihan itu harga miliaran kan gitu loh. Mungkin batas waktu kapan? Ya itulah nanti ya, saya juga belum tahu tapi pada kesepakatan orang ini kan gitu loh, nggak tahu kita karena kita berjanji, orang itu berjanji gitu loh kan, kesepakatan termohon nanti kita tengahi kan gitu loh. Jadi kalau namanya waktunya itu saya juga belum tahu, nanti lah kita apa. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyampaikan 6 kesepakatan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah 2024 se-Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru. Adapun 6 kesepakatan HLM TPID 2024 sesumut yang disampaikan Fatoni, yakni peningkatan intensitas upaya TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kemudian melakukan penguatan kelompok tani dan perluasan program hulu hilir produk pertanian untuk pengendalian inflasi dan kesejahteraan petani. Selain itu perlunya satu data sumut untuk merumuskan kebijakan daerah, peningkatan peran BUMD sebagai off-taker, produk pertanian dan stabilisasi harga, serta penyusunan roadmap pengendalian inflasi tahun 2025-2027 dengan mengedepankan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kemudian juga pengoptimalan gerakan penanganan inflasi serentak sesumut, gerakan pasar murah sesumut, gerakan pangan murah sesumut, dan gerakan menanam serentak se-Sumatera Utara. Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara cukup terjaga, cukup tinggi, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan tadi Pak Kepala BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tertinggi di Sumatera. Begitu juga inflasi di Sumatera Utara cukup terkendali. Sejak 6 bulan terakhir kita bersyukur inflasi kita cukup baik dan rata-rata berada di bawah nasional. Ini juga berkat dari kerjasama dan kekompakan kita semua. Perwakilan Bank Indonesia Sumut 1 I Gede Putu Wira Kusuma menyampaikan bahwa setelah mengalami deflasi 4 bulan berturut-turut pada Oktober-November 2024, tekanan inflasi mulai meningkat seiring dengan berakhirnya panen raya bawang merah dan juga tomat, sehingga inflasi pada November 2024 mencapai 1,13%. Dijelaskan kelompok makanan cenderung memberikan kontribusi inflasi yang lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan dan menjadi sumber utama dinamika inflasi Sumut. Sama-sama ikut menangani inflasi di Sumatera Utara sehingga inflasi. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang digelar pada 9 hingga 20 September 2024 telah memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Bahkan pada triwulan 3 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,20%. Disampaikan PJ Gupsu Agus Fatoni Sumut mendapat berkah dengan adanya penyelenggaraan PON membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Sumut yang cukup tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi Sumut juga terkendali, bahkan data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumut tertinggi di Sumatera. Hal ini disampaikannya pada high level meeting tim pengendalian inflasi daerah se-Sumut di Bank Sumut Medan kemarin. Agus Fatoni menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerjasama komitmen dan kekompakan semua pihak untuk mengendalikan inflasi saat ini. Kondisi sejumlah pasokan kebutuhan pokok di Sumatera Utara surplus cukup hingga awal tahun 2025. Kita juga mendapatkan berkah dengan pelaksanaan PON 21 di mana Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian BPS bahwa tuan rumah PON ke-21 di Sumatera Utara membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Dan kita juga tahu bahwa keamanan, kemudian situasi di Sumatera Utara kondusif. Kita bersyukur event-event nasional, event internasional, dan juga pelaksanaan PON dan pilkada juga berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini tidak terlepas dari adanya penyelenggaraan PON yang berlangsung pada 9 hingga 20 September yang lalu. Dengan melihat sebaran sejumlah atlet yang berasal dari beberapa daerah dan besaran kontribusi yang diberikan 2 provinsi penyelenggara PON, membuat pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan 3 tahun 2024 tumbuh melesat. Menurutnya, ia adalah pertumbuhan tertinggi dalam waktu 3 tahun terakhir. Bahkan mampu menyalip pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, Forum Sumber Daya Air Sumatera Utara menggelar fokus group discussion untuk menggali lebih dalam efektivitas peningkatan pengelolaan sumber daya air menuju swasembada pangan tahun 2027. Untuk mewujudkan swasembada pangan, air menjadi kebutuhan yang sangat penting. Untuk itu dibutuhkan upaya efektif dari dinas terkait dalam hal pemenuhan ketersediaan air. Untuk menggali lebih dalam sejauh mana persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyahuti program pemerintah menuju swasembada pangan, Forum Sumber Daya Air Sumut kemarin mengundang beberapa stakeholder seperti mantan Kepala Dinas, Sekda Sumatera Utara, DPRD, akademisi dan praktisi untuk disampaikan ke DPRD dan PJ Gubernur Sumatera Utara. Ketua Forum Sumber Daya Air Sumatera Utara, Rafriandi Nasution mengatakan, banyak negara di dunia menyadari bahwa air adalah kebutuhan yang sangat penting. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal menselaraskan program pemerintah Pak Prabowo Subianto yang memprioritaskan 17 prioritasnya itu, prioritas pertama adalah swasembada pangan, energi, dan air. Dilihat tadi dari dinamika para narasumber, baik itu dari anggota DPR maupun dari akademisi dan para praktisi, tadi kelihatannya dan Pelur sendiri bersepakat untuk hadirnya kembali Dinas Sumber Daya Air Sumatera Utara. PLH Sekda Propsu Arman Effendi Pohan mengapresiasi dilakukannya diskusi ini dengan harapan perdebatan dan pemikiran yang disampaikan dapat menghasilkan kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan DPRD untuk ditindaklanjuti pada masa mendatang. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Rafriandi Nasution, penggiat sosial. Dia telah melakukan yang terbaik sehingga nanti bisa menjadi masukan dan rekomendasi bagi kami, dan akan kami analisa bersama dengan DPR apa kajian-kajian yang akan dihasilkan dalam pertemuan ini. Hadir sebagai pembicara PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Effendi Pohan, anggota DPRD Sumut Beni Haryanto Sihotang dan Abdul Rahim Siregar, akademisi Makmur Ginting Gontono dari praktisi, serta Habibi El Hadidi dari PUPR Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, masalah air dan ketahanan pangan dunia meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dunia. Isu pemanasan global dan perubahan iklim telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air termasuk di Indonesia. Untuk upaya meningkatkan Global Food Security atau Indeks Ketahanan Pangan Indonesia terus berlangsung, dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya pertanian tanaman pangan, khususnya tanaman padi melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air seperti bendungan, saluran irigasi. Upaya tersebut terus dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, namun hasilnya belum optimal. Perubahan peruntukan lahan dan pengurangan luas
irigasi terus berlangsung sehingga apabila tidak ditangani secara baik akan mempengaruhi produksi pangan di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan akademisi Makmur Ginting pada Focus Group Discussion bersama Forum Sumber Daya Air Sumut, PLH Sekda Propsu, DPRD, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya di Medan kemarin. Dikatakan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar berupa sungai, danau, mata air, dan air tanah. Potensi tersebut jika dikelola dengan baik, maka keterjangkauan pangan melalui irigasi dapat terpenuhi dan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Dikatakan Sumatera Utara terdapat 6 wilayah sungai dengan 196 daerah aliran sungai dengan panjang 4.094 km, sedangkan daerah rawa 112.000 hektar lebih yang mampu mengairi 113.845 hektar areal pertanian, khususnya persawahan. Langkah konkret yang harus dilakukan pihak terkait adalah melakukan pemetaan dan riset serta kolaborasi untuk memanfaatkan sumber daya air untuk mewujudkan swasembada pangan di Sumatera Utara. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat diklaim masih jalur hijau atau hutan produksi meski jauh dari lokasi hutan dan laut, namun berada di pemukiman padat penduduk. Desa yang termasuk hutan produksi atau jalur hijau yakni Desa Tapakuda Bupun, Pantai Cermin, Desa Pematang, Cenggal Timur, Cenggal Barat, Pulau Banyak, Kuala Langkat, Kuala Serapuh, dan Desa Sukamaju. Kondisi ini sangat dirasakan warga yang sudah tinggal dan berdomisili selama puluhan tahun di desa ini. Salah satunya di Desa Pantai Cermin yang merupakan desa padat penduduk dan berada dekat dengan sejumlah sekolah dasar negeri dan SMP negeri. Namun sampai saat ini areal pemukiman warga masih dinyatakan kawasan hutan atau jalur hijau. Sehingga masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat tanah, bahkan desa yang dekat dengan pesisir pantai dan kawasan hutan mangrove dinyatakan jalur putih, dan hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat Pantai Cermin dan 9 desa lainnya. Masyarakat berharap agar pemerintah segera meninjau dan mensurvei lokasi yang mana seharusnya menjadi jalur hijau atau kawasan hutan. Salah seorang warga Siman mengatakan warga Dusun Sentang Desa Pantai Cermin sangat kecewa karena sudah berdomisili sejak tahun 1960. Namun hingga kini di wilayah ini pemukiman warga masih dinyatakan hutan produksi. Sementara di desa ini sudah tidak ada lagi hutan produksi dan dusun ini padat pemukiman penduduk serta perkebunan kelapa sawit. Sangat merasa kecewa karena saya sudah berdomisili di sini sekitar tahun 60-an. Kan pemukiman dan kebun-kebun sawit semua. Sedikit pun sudah tidak ada hutan, dan sampai sekarang ini kami mau mengurus surat tanah pun sulit dan tidak bisa. Nah, jadi kami juga pun ya sangat-sangat merasa kecewa. Nah, jadi kami berharap supayalah dusun kami ini dimudahkan untuk membuat surat. Pemirsa, fasilitas pelabuhan Laut Gunung Sitoli harus lebih dimaksimalkan demi kelancaran aktivitas dan percepatan perpindahan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Penataan dan revitalisasi fasilitas lingkup pelabuhan Laut Gunung Sitoli yang kerap dikeluhkan warga pengguna jasa kini secara bertahap sudah mendapat perbaikan. Sejumlah area dermaga dan terminal penumpang misalnya sangat relevan dengan kebutuhan para penumpang, terlebih di momen Natal Tahun Baru. Dipastikan arus barang dan orang akan mengalami peningkatan, ditambah aktivitas distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah daerah terpencil lewat penyeberangan Sibolga Gunung Sitoli. Daily asal Kabupaten Nias Barat mengaku saat ini pelabuhan di Nias sudah mulai dibenahi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur akhirnya di pemerintah pusat bisa membangun terminal penumpang ini yang begitu bagusnya, yang bisa menampilkan sebuah terminal yang begitu mewah bisa dikatakan, sehingga pemerintah pusat bisa memberikan sejumlah fasilitas yang begitu
Pelindo pasca merger ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dalam 2 tagline, yaitu standarisasi dan digitalisasi, di mana 2 hal ini tidak akan terlaksana tanpa penambahan infrastruktur yang dapat mendukung terlaksana program-program tersebut. Ya pemirsa, pemungutan suara ulang yang digelar di Kota Medan berjalan dengan lancar. Di Kota Medan pelaksanaan PSU yang digelar menyusul adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dapat berjalan hingga selesai meski angka partisipasi pemilih menurun di sejumlah tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menggelar pemungutan suara ulang di 3 kabupaten kota, yakni Kota Medan, Nia Selatan, dan Humbang Hasundutan. Pemungutan suara ulang ini digelar setelah adanya rekomendasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terkait ditemukannya sejumlah pelanggaran yang bersifat administratif. Khususnya di Kota Medan, pemungutan suara ulang digelar di 6 tempat pemungutan suara di berbagai kecamatan. Namun untuk khusus 1 TPS pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota karena terdapat kesalahan administrasi, yakni pemilih pindahan yang juga menerima surat undangan pemilihan wali kota yang harusnya cuma mendapat surat undangan untuk pemilihan gubernur saja. Ada temuan dari teman-teman kita di kecamatan Panwas, adanya dugaan pelanggaran administrasi dan lainnya, sehingga pelanggaran itu mengakibatkan harus PSU. Sehingga ada 6 TPS di 6 kecamatan terjadi PSU, salah satunya di Medan Kota, Medan Area, Medan Kolonia, Medan Selayang, dan Amplas. Di PSU ini ya, selama pengawasan kita ini. Pemirsa, meski tidak pernah berkampanye di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun paslon nomor urut 1 Bobi Surya mampu meraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada serentak Kabupaten Tapanuli Tengah dengan perolehan 94.415 suara. Sementara bagi pasangan nomor urut 2 Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Sanggala yang sempat menghadiri kegiatan partai pendukungnya di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya mampu meraih suara pemilih di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 63.917 suara. Pengumuman hasil perolehan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berdasarkan rapat pleno perhitungan hasil rekapitulasi Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain menetapkan perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi suara juga mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pungut hitung suara Pilkada serentak 27 November kemarin. Perhitungan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 dihadiri oleh seluruh panitia pemilihan tingkat kecamatan dari 15 kecamatan dilakukan selama 2 hari ini untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara gubernur dan wakil gubernur Sumut dan bupati dan wakil bupati Taput disaksikan oleh Bawaslu Taput yang dibuktikan dengan formulir model C KWK tingkat kecamatan. Terkait saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Taput 2024. Komisioner KPU Taput mengatakan keputusan saksi paslon untuk tidak tanda tangani hasil rekapitulasi tidak berdampak terhadap keabsahan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara sebab secara aturan hasil rekapitulasi sudah ditandatangani di sejumlah pihak termasuk petugas KPU, Bawaslu dan 1 saksi pasangan peserta Pilkada. Pemirsa, rapat pleno KPU Binjai terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Pasangan calon nomor urut 4 Amir Hamzah Hasanul Jihadi unggul dengan perolehan suara 38.669 suara.
Hasil rapat pleno KPU Binjai rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Pasangan calon nomor urut 4 Amir Hamzah Hasanul Zihadi unggul dengan perolehan suara 38.669 atau 31,29%. Sementara pasangan calon nomor urut 03 Donald Andre Alfisah memperoleh suara 34.992 dengan persentase 28,31%. Pasangan nomor urut 02 Zainuddin Purba Hendro Susanto memperoleh suara 31.673 suara dengan persentase 25,63%. Terakhir pasangan nomor urut 01 Tengku Rizky Ali Syahbana Aulia Hardi memperoleh suara 18.258 dengan persentase 14,77%. Pemirsa, rapat pleno terbuka KPU Kota Medan dalam perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 sudah menyelesaikan rekapitulasi pada 11 kecamatan di Kota Medan. Sisa 10 kecamatan dijadwalkan akan selesai rekapitulasinya hari ini. Sejak tanggal 4 Desember, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kota Medan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. KPU Kota Medan telah menyelesaikan rekapitulasi pada 11 kecamatan. Dijadwalkan rekapitulasi akan selesai pada hari ini. KPU Kota Medan harus menyelesaikan sisa rekapitulasi pada 10 kecamatan lagi. Ada beberapa kecamatan di Kota Medan yang belum dilakukan rekapitulasi ulang karena harus melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 berlaku pada Sabtu 7 Desember 2024 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 7 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Binjai, Medan, Labuan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Madinah, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 6 hingga 24 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah pesisir timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Azifa Zahrianis, kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.